Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham SMRA atau PT Summarecon Agung Tbk. Nah, di sini kalau kita lihat ini laporan keuangan kuartal kedua 2024 sudah keluar ya. Nah, seperti biasa ada disebutkan juga direktur utamanya ada Adrianto Pitojo Adi. Kemudian di sini ada disebutkan direkturnya juga ada Lydia Cio. Wah, ini Lydia Cio. Nama kantor mereka tadi Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 42 Jakarta Timur. Jadi kalau kita lihat di sini, ini untuk apanya direkturnya ini kayak perempuan ini ya. Kemudian di sini ada disebutkan juga untuk alamat domisili mereka. Kita lihat dulu. Oh, ini pembukaannya. Wah, ini kayak pembukaannya cukup panjang ya. Setahu kami dari beberapa laporan keuangan yang kita lihat, ini pembukaannya ini kayaknya agak termasuk yang cukup panjang ya. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu ribuan, tapi bentuknya itu rupiah aja. Nanti dikait saja dengan 1000. Kas dan setara kas kita lihat dari 3,2 triliunan sekarang menjadi 3,25. Kemarin 3,29, sekarang 3,25, tapi gak gitu beda banyak sih, masih oke-oke aja. Kita lihat piutang usahanya agak sedikit meningkat. Oke, cukup bagus. Persediaan, oh ini persediaan kayak berkurang sekitar 900 miliaran nih, 800 hingga 900 miliaran. Tapi nanti kita lihat gimana dengan labanya. Total aset lancarnya untuk sekarang dia menurun, tetapi kalau kita lihat ini dari total asetnya ya, dari total asetnya dari 31,1 triliunan sekarang menjadi 32 triliunan. Berarti kan dia bertambah. Nah, itu cukup bagus ya. Kita lihat dulu di sini. Oh, ini ada aset tetap bahkan bertambah juga, properti investasi bahkan bertambah sekitar 300 miliaran. Nah, sekitar 300 miliaran kalau kita kurangi dengan yang tadi persediaan, itu berarti kayak tersisa masih apa ya? Paling 500 hingga 600 miliaran. Total ini hutangnya nih, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek kepada bank dia meningkat ya, 2,7 triliunan menjadi 3,4 triliunan. Tapi menurut kami ya, ini kan perusahaan properti. Kalau perusahaan properti hutangnya ini meningkat, tapi masih bisa diiringi dengan kenaikan ekuitas ataupun kenaikan pendapatan, masih oke aja ya. Nah, ini total hutangnya dari 18,8 triliunan sekarang menjadi 18,9 triliunan. Berarti dia ada peningkatan kurang lebih 100 miliaran kalau kita lihat di sini. Untuk total ekuitasnya, bahkan dia meningkat lebih banyak lagi. Nah, ini merupakan perusahaan yang cukup bagus ya kalau kita lihat. Nah, ini dia meningkat kurang lebih hampir 1 triliunan, kurang lebih kayak gitu ya. Paling 600 hingga 700 gitu ya. Pendapatan neto bertambah cukup pesat, ini luar biasa. Dari 2,9 triliunan sekarang menjadi 5,6 triliunan. Walaupun beban pokok penjualnya itu meningkat, tetapi laba kotanya itu masih meningkat. Kita lihat dulu di sini. Nah, penghasilan operasional lain bahkan dia meningkat cukup banyak, dari 3 miliaran menjadi 7 miliaran. Persentasenya meningkat agak apa? Ini laba periode berjalan kita lihat dulu, dari 536 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan, bahkan meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, ini yang kami katakan nih saya cukup bagus sih kalau kita lihat dari perusahaannya di sini. Ini bahkan kalau kita di sini ini pendapatan keuangannya pun meningkat. Tapi yang laba kepada entitas Indo itu hanya sekitar 700 miliaran ya. Dari 400 miliaran menjadi 700 miliaran. Tapi walaupun begitu, itu berarti ada peningkatan laba yang cukup banyak. Ini pada masih apal kuartal 2 loh. Ini cukup bagus menurut kami saham SMRA ini. Ini penerimaan kes dan pelanggan dan pendapatan bunga ini semua rata-rata meningkat sih. Pembayaran kepala pemasok bahkan dia meningkat dari 1,9 triliunan sekarang jadi 2,1 triliunan. Kepala karyawan dia pun meningkat. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini tadi labanya ini meningkat kurang lebih sekitar
Sebenarnya cukup banyak ya, paling 400-an miliaran hingga 500-an miliaran gitu jika dikurangi dengannya tadi penurunan persediaan. Sebenarnya rata-rata hampir sama sih. Tapi walaupun begitu, ini yang cukup bagusnya itu di mana terdapat peningkatan pendapatan. Dan jika dilihat dari persediaan yang dibandingkan dengan yang tahun lalu, itu masih lebih banyak pembelian kepada pemasok yang tahun ini. Nah, ini berarti masih cukup bagus ya. Berarti mereka beli persediaan lebih banyak untuk dilakukan penjualan, sehingga kali ini mereka bisa berhasil siap-siap dan mendapatkan penjualan yang cukup banyak. Inilah merupakan hal yang cukup bagus, karena kita gak bisa bilang oh persediaan berkurang jadi dia kurang bagus. Kita perlu lihat dari yang tahun sebelumnya juga. Nah, persediaan berapa, dan apalagi ini terdapat peningkatan pendapatan, lalu ekuitasnya itu meningkat cukup pesat. Ini menurut kami cukup bagus ya. Di sini ada disebutkan Dewan Komisaris Direksi ini untuk yang apa ya nih, kompensasi brutonya, bahkan dia menurun loh. Dia menurun cukup besar loh untuk yang kompensasi brutonya. Ini berarti mereka menurut kami ya, ini tadi dia kan pendapatan meningkat, tetapi mereka kompensasi untuk yang top manajemennya ini bahkan berkurang. Nah, ini berarti perusahaannya ini memang menurut kami bagus ya gitu ya. Biasa kan kalau ada yang penjualan meningkat, mereka kasih kepada top manajemen meningkat, bonus besar-besaran, tapi ini kayaknya mereka gak gitu apa. Ini cukup bagus sih menurut kami. Apalagi dia peningkatan labanya itu dia pure karena penjualan. Dan nanti kita lihat apakah mereka ke depannya mereka ada keluar biaya untuk beli tanah lebih banyak lagi ataupun beli hal lainnya. Nanti kita lihat, karena biasanya kalau ada persediaan baru bisa melakukan penjualan. Ini kas dan setara kas kita lihat di sini ya. Ini ada rupiah, ada mata uang asing. Oke, ini semua meningkat. Banknya ini mereka paling banyak simpan di Bank Sentral Asia sekitar 500-an miliaran. Nah, kedua ada Bank Permata 400-an miliaran. Kami dari kemarin selalu memantau ini Bank Permata ya. Kalau kita di sini kan Bank Permata ini dia memang untuk beberapa perusahaan dia banyak, untuk beberapa perusahaan lainnya dia agak kurang terkenal gitu ya. Tapi yang lain mereka cukup terkenal. Ini kas yang setara kas. Ini kita lihat bunganya. Wah, ini sebenarnya bunganya termasuk tinggi sih untuk US dollar nih. Udah US dollar bunganya tinggi. Ini piutang usaha. Kita lihat ini yang pihak berelasi nih, pihak-pihak berelasi. Oh, dari 10 miliaran menjadi 18 miliaran, ini meningkat cukup banyak sih. Tapi ini hanya gak gitu banyak. Pihak ketiga dari 246 miliaran menjadi 283 miliaran. Masih oke lah ya kalau kita lihat di sini. Ini namanya apalagi perusahaan properti. Seharusnya itu untuk yang apanya itu? Untuk cash flow-nya ini gak gitu apa ya, seharusnya ya. Soalnya masih agak cukup panjang. Nah, ini kita bisa lihat lebih dari 90 hari. Oh, ini yang pihak berelasi seharusnya agak gitu terpengaruh. Nanti kita lihat yang pihak ketiga. Tadi dia meningkat cukup banyak loh, yang lebih dari 3 bulan sekitar dari 65 juta menjadi 700-an jutaan. Tapi saya wajar sih untuk perusahaan kayak properti dan lain gitu. Nah, ini yang pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang lebih dari 90 hari mencapai 81 miliaran. Nah, ini saya menurut kami agak cukup wajar ya. Nah, yang kemarin 66 miliaran. Karena mengapa kami bilang cukup wajar, ini kan perusahaan properti. Untuk beberapa perusahaan yang dia itu barangnya mahal, dia bisa kredit. Itu memang terkadang agak cukup panjang untuk cash flow-nya. Tapi walaupun begitu, kalau semuanya itu bisa tertagih, itu akan menjadi pure sebuah laba. Nah, ada syaratnya juga. Ini persediaan kalau kita lihat di sini dia menurun sedikit. Apartemen menurun, mungkin ini disebabkan karena penjualan yang cukup banyak ya. Jadi mereka lagi menurun persediaannya karena kan baru mencetakkan pendapatan yang cukup besar. Itu udah biasa itu ya. Kevin dia menurun, bank komersial dia menurun.
semua rata-rata menurun sini dari 10,9 triliunan menjadi 10 triliunan. Persediaan lanjutan, ini mutasi persediaan untuk dijual. Nah ini nih, ada tanah yang belum dikembangkan. Ini saya cukup bagus, mereka sudah tampilkan untuk luas areanya. Untuk luas areanya ini berkembang ya, dari 19,1 miliaran, 19 miliaran menjadi 19,2 miliaran. Nah ini dia berarti bertumbuh loh. Untuk beberapa perusahaan lain dia kan paling taruh untuk nilainya saja, tapi ini dia tahu juga nih luas area meter persegi. Jadi kita harus melihat secara meter persegi. Tadi dia meningkat ya meter perseginya. Yang kalau kita lihat sampingnya itu baru nilainya ya. Memang terkadang kayak gini ya, untuk beberapa perusahaan properti lainnya mereka jangan tampilkan nilainya aja, jadi kita gak tahu luas tanah itu bertambah atau enggak. Karena memang beberapa orang beranggapan kalau nilai properti itu seperti tanah, bangunan dan lain-lain setiap tahunnya bertambah. Nah jadi kalau mereka tambahkan tapi kita gak tahu luas areanya tambah atau enggak, kan agak susah gitu ya. Di sini bisa kita lihat untuk aset tetapnya. Memang kenapa kami lihat untuk beberapa perusahaan lain seperti Ciputra dan beberapa perusahaan lainnya dia kayaknya untuk yang properti cukup bagus. Tapi memang ada juga beberapa perusahaan properti yang dia stagnan gitu ya. Aset keuangan, deposito berjangka, Bank Permata kemarin gak ada, sekarang ada 250 miliaran. Pokoknya cukup bagus lah ya. Kas semakin bertambah, deposit bertambah, persediaan bertambah. Nah ini total aset keuangan lainnya. Investasi pada entitas lainnya ada juga. Ini utang bank jangka pendek. Ini oke-oke aja ya. Kalau penjual meningkat oke aja, walaupun sebenarnya kalau kita lihat di sini ini total hutang jangka pendek agak cukup banyak sih. Makanya untuk perusahaan properti itu mereka kan ini kalau mau cepat itu kan banyak ambil uang, ambil cash flow, pinjaman, baru dijadikan penjualan, beli tanah, beli rumah buat dijual. Kalau dia bisa lancar, bisa laku, ini akan cukup bagus. Tapi kalau dia stagnan, macet, nah itu agak itu agak sedikit susah ya. Karena biasanya kalau macet mereka akan melakukan pinjaman lagi, baru untuk tutupi pinjaman yang lainnya, baru tinggal tunggu penjualnya. Beban akrual, perpajakan. Kita scan perpajakan. Ini kita skip ya. Ini apa nih? Liabilitas kontrak. Uang jaminan. Uang jaminan atas pelanggan. Ini pendapatan diterima di muka ini bakal meningkat ya. Ini berarti kemungkinan besar labanya masih bisa meningkat sih. Karena sebenarnya memang bisa kita lihat untuk perusahaan properti itu mereka kan ada kasih kayak panjar, uang jaminan gitu-gitu. Nah, jika mereka ada kasih panjar itu seharusnya mereka kebanyakan sudah akan deal. Kalau deal berarti kan pendapatan kedepannya bisa kamu tambah, karena kalau pakai panjar kebanyakan untuk kredit atau mereka langsung pakai bayar per bulan selama 2 tahun atau 1 tahun gitu ya. Kalau yang udah punya banyak duit. Tapi kalau yang masih sedang-sedang biasa pakai kredit dalam jangka panjang. Nah, ini berarti semakin apa sih? Kalau kita lihat di sini ini
0,13, 5,36%. Direktur Nyala Liliawati Raharjo kepemilikan sebesar 5,36%. Tapi dia ternyata meningkatkan kepemilikan. Nah, kemarin cuma sekitar 1%-an saja, sekarang menjadi 5%-an, 5,36% tepatnya. Ini berarti kan cukup bagus. Bahkan untuk direkturnya, sekelas direkturnya, mereka percaya kepada perusahaannya sendiri. Nah, ini merupakan salah satu petanda ya, petanda yang cukup bagus. Kalau bisa kita lihat, biasanya kalau perusahaannya itu sudah mulai tenggelam, kebaikan beberapa top manajemennya itu sudah mulai mengurangi kepemilikan. Nah, tapi kalau kita di sini mereka bakal menambah, berarti mereka kan percaya diri, atau mereka kemungkinan kedepannya ada kontrak yang lebih bagus lagi. Dan nanti kita lihat ya. Ini pendapatan neto. Nah, ini kita lihat di sini mereka meningkat cukup besar yang seperti yang kita lihat tadi. Nah, ini pihak-pihak bereaksi kayak gitu. Apa peningkatan paling besar itu di rumah dari 1,2 triliunan sekarang menjadi 3,5 triliunan. Bangunan komersial meningkat juga, yang berkurang itu yang coupling. Yang meningkat itu ada apartemen lagi. Kantor dia berkurang sedikit, pergunungan udah gak ada. Lainnya meningkat juga. Tapi paling banyak itu perumahan ya. Memang kita tahu bahwa di Indonesia ini anak mudanya ini sudah mulai cukup banyak ya. Makanya katanya ini bisa jadi generasi emas. Dan seharusnya mereka untuk yang baru menikah ada cari rumah lagi. Misalnya kalau mereka gak mau tinggal sama orang tua atau punya beberapa anak. Nah itu, ini merupakan sebuah peluang juga ya. Ini lain-lain. Kalau kita di sini bakal menikah juga untuk yang lain-lainnya. Nah ini estimasi jumlah pendapatan yang diakui di masa mendatang. Dalam 1 tahun 4 triliunan, dalam 1-2 tahun 2 triliunan. Nah jadi kita bisa lihat ini kedepannya ini kemungkinan pendapatannya berapa. Nah ini bahkan mereka sudah ada 2 triliunan ini untuk kedepannya 1 dan 2 tahun. Ini berarti sudah cukup bagus ya menurut kami ya. Beban penjualan, ini ada promosi dan iklan. Promosi oke, dan nah inilah merupakan salah satu contoh yang kami sukai ya. Perusahaannya dia tidak mengeluarkan cukup banyak promosi dan iklan. Mereka hanya mengeluarkan lebih banyak sedikit saja, tapi untuk pengaruh kepada penjualnya itu berbanding lurus dan sangat bagus ya. Dimana peningkatan penjualan itu cukup bagus, sangat tinggi, tapi beban iklannya itu gak gitu tinggi. Ini berarti mereka kena nih, ini berarti iklannya berjalan cukup bagus. Keamanan bakal meningkat dari 7 miliaran menjadi 10 miliaran ya tadi ya. Nah ini luar biasa nih ya. Berarti mereka memang meningkatkan keamanan. Nah itulah menjadi salah satu kunci untuk pengembang ataupun developer lainnya. Menurut kami, kalau kita tinggal di perumahan atau di rumah, kalau dia aman itu akan sangat nyaman. Dan kita pun akan merasa developernya itu mengerti akan kebutuhan pelanggan. Nah itulah yang perlu dilakukan untuk beberapa perusahaan ataupun developer lainnya. Nah ini menurut kami ini SMA ini cukup bagus ya, karena keamanannya bahkan meningkat. Nah ini cukup bagus. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, saya Frustasi.